Di akhir kejayaan Majapahit, wilayahnya telah terpecah-pecah, di mana wilayah Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Surabaya telah memerdekakan diri. Saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima pun diajak oleh para wali Songo untuk masuk ke Islam, di mana sang raja dibujuk dengan menawarkan Putri Campa yang beragama Islam ini untuk dijadikan istri sang raja. Sang Prabu yang terpikat ini pun menggelar pernikahan dengan Putri Campa ini, dan kabar pernikahan ini pun menimbulkan protes dari elit istana. Meskipun sang Prabu tidak masuk ke Islam, namun banyak elit istana yang tidak setuju dengan pernikahan itu, di mana salah seorang punggawa kerajaan yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryongalam atau yang dikenal dengan Ki Ageng Kutu ini, bereaksi keras atas pernikahan itu. Ki Ageng Kutu ini pun memilih untuk keluar dari Majapahit dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis, di mana tempat tersebut bernama Wengker, atau Wewengkon Kang Angker, yang berarti wilayah yang menakutkan. Seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Kutu ini pun mendirikan perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan, di mana murid-muridnya ini disebut sebagai warok. Di sisi lain, sang Prabu memiliki seorang putra bernama Lembu Kenongo, dari pernikahannya dengan Putri Campa. Lembu Kenongo ini pun berganti nama menjadi Raden Patah, dan dia kemudian belajar kepada Sunan Ampel hingga diangkat menjadi Mangkubumi di Bintoro oleh Brawijaya. Bintoro yang awalnya bagian dari Majapahit ini pun berubah menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan nama Demak Bintoro, berkat dukungan para wali Songo. Sedangkan dari pernikahan Prabu Brawijaya dengan Putri Bagelen ini, melahirkan seorang putra bernama Lembu Kanigoro dan dia pun berguru kepada Sunan Ampel mengikuti jejak kakaknya itu. Seiring berjalannya waktu, Wengker menjadi semakin maju dan berkembang di tangan Ki Ageng Kutu, dan hal ini pun menjadi ancaman bagi Majapahit dan Demak. Oleh karena itu, sang Prabu mengutus Lembu Kanigoro untuk mengajak Ki Ageng Kutu untuk menghadap Majapahit. Setelah itu Lembu Kanigoro ini pun menemui kakaknya di Demak serta meminta saran dari para wali Songo, dan di sini namanya pun berubah menjadi Raden Katong. Setelah itu, Raden Katong pun berangkat dengan seorang santri yang bernama Selo Aji, dan sesampainya mereka di sana, mereka kemudian bertemu dengan Kiai Ageng Mirah yang merupakan seorang penyebar agama Islam di Wengker. Di sini setelah ngobrol, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama, di mana keesokan harinya, Kiai Ageng Mirah ini pun menemui Ki Ageng Kutu, untuk berdiskusi agar dia bersedia untuk menghadap ke Majapahit. Di sini Ki Ageng Kutu menolak, karena dia sudah sangat kecewa dengan kerajaan Majapahit dan dia tetap teguh pada pendiriannya itu. Setelah itu Raden Katong pun kembali ke kerajaan untuk memberikan laporan kepada Prabu Brawijaya, dan setelah mendengar hal itu, sang Prabu akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan bersama Raden Katong untuk menumpas Ki Ageng Kutu ini. Sempat terjadi peperangan yang sengit di antara mereka, namun pada akhirnya Wengker bisa jatuh ke tangan Raden Katong, dan Ki Ageng Kutu ini pun berusaha untuk melarikan diri. Di sini Raden Katong pun melakukan pengejaran Ki Ageng Kutu itu, di mana pengejaran Ki Ageng Kutu ini pun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hingga di akhir pengejaran itu, Ki Ageng Kutu ini akhirnya memutuskan untuk moksa atau menghilang dari dunia. Setelah menghilangnya Ki Ageng Kutu ini, Raden Katong pun mengumpulkan warga Wengker ini, dan mengatakan dirinya adalah seorang Batoro yang berarti manusia setengah dewa, di mana hal ini dikarenakan masyarakat Wengker yang masih mempercayai Batoro atau dewa, dan dengan mengatakan hal tersebut, maka bisa meredam kemarahan warga atas menghilangnya Ki Ageng Kutu. Setelah itu Raden Katong pun memulai pembangunan Wengker menjadi kadipaten baru, di mana setelah sepakat, mereka pun mulai mendirikan bangunan supaya penduduk mau menempati daerah baru ini, namun anehnya setiap bangunan yang sudah selesai dibangun ini, keesokan harinya akan hancur sendiri. Di sini Kiai Ageng Mirah pun mengajak Raden Katong untuk bermeditasi, dan tiba-tiba muncul dua makhluk yang dipanggil dengan nama Joyodrono dan Joyodipo yang merupakan penguasa hutan itu. Di sini Raden Katong pun meminta izin untuk membangun kadipaten baru, dan di sini keduanya pun mengizinkan Raden Katong, dan di daerah ini Raden Katong juga menemukan 3 benda pusaka milik ayahnya itu. Singkat cerita pembangunan pun berjalan dengan lancar, dan banyak pendatang baru yang akhirnya menetap di sana sehingga kadipaten baru pun itu akhirnya terbangun, namun kadipaten baru ini masih belum memiliki nama, sehingga Raden Katong pun mengadakan musyawarah untuk mencari nama kadipaten baru itu, dan akhirnya disepakati sebuah nama baru untuk kota tersebut, yaitu Pramonorogo, di mana Pramono berarti daya kekuatan dan rahasia hidup, sedangkan Rogo berarti badan atau jasmani. Nama Pramonorogo ini lama-kelamaan pun berubah menjadi Ponorogo.